Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. صدق الله
wabarakatuh. Terima kasih kepada Mualim Hermanto yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi kita yang mendengarkannya bersama-sama. Kemudian marilah kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu salawat bersama yang akan dipandu nantinya oleh Ibu Mas Dali Barangkuti. Kepada Ibu kami persilakan. Mau berdiri atau duduk? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa as'ili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili jalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang memperjuangkan hak dan kemerdekaannya, marilah kita semua bersama-sama membantu doa agar kemerdekaan dan kedamaian kembali ada di Palestina. Atuna tubuli, atuna tubuli, atuna tubuli, atuna salam. Jinan aidkun bil aidim nis'alkun ليس ما في عنا ليت الذين يا علام أرضي محروعة أرضي حرية مسروعة سمعنا عم تهلم عم تسأل الأيام وين الشمس حلوة ورفوف الحنام يا علام أرضي محروعة أرضي حرية مزروعة أرضي صغيري مثل الصغير عطونا السلام عطونا الطفولي عطونا الطفولي atuna tufuli atuna tufuli atuna salam. Saat kami berhibur dan kami pun bertanya, tak adakah hiasan di hari raya dunia, tanahku terbakar, kebebasan pun telah sirna, langitku pun bermimpi dan menanyakan hari di mana matahari dan sayap merpati. Dunia, tanahku terbakar, kebebasan pun telah sirna, tanah kecilku seperti tubuhku, hadirkan damai di waktu kecilku, beri masa kecil kami, beri masa kecil kami, beri masa kecil kami, hadirkanlah kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu perwiritan yang telah memperdengarkan kepada kita semua salawat yang sangat menyentuh hati kita. Mudah-mudahan dengan salawat yang telah disampaikan oleh ibu-ibu perwiritan, mudah-mudahan
dengan doa-doa kita, dengan harapan-harapan kita, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina akan diberikan hak mereka agar bisa merdeka, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Kemudian marilah kita masuk kepada acara yang keempat, yaitu pelantikan Badan Kesejahteraan Masjid Salsabila. Dan kami akan membacakan satu persatu. Kami akan membacakan satu persatu nama-nama pengurus, dan kepada nama-nama yang kami sebutkan kami mohonkan agar dapat berdiri ke depan, gitu Bang ya. Dan nanti akan dilantik oleh Bapak Kua kita. Susunan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Salsabila, Kelurahan Tanjung Selamat, periode 2023-2026. Pelindung Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Lurah Kelurahan Tanjung Selamat, Kepala Lingkungan 1 Tanjung Selamat. Oke. Kemudian penasehat. Yang pertama Haji Bambang Sudewo. Jika berhadir silakan ke depan. Kedua, Haji Aminullah SH. Ada? Oke, Pak Amin silakan ke depan, Pak Amin. Yang ketiga, Haji Suherman Esos. Enggak hadir ya. Kemudian Ketua Haji Jasmin Bangun. Wakil Ketua Ermanto SPDI. Sekretaris Agung Kurniawan S. Hud. Oke. Wakil Sekretaris Hadi Atmaja. Bendahara Bapak Wahidin. Wakil Bendahara Ibu Ernawati. Seksi Humas Indra Gunawan Bangun Esos, saya sendiri. Mas Dalipah Rangkuti. Seksi PHBI Darman Syah. Yang kedua Bapak Nurdiansah, tidak hadir ya. Seksi Perlengkapan dan Kebersihan Bapak Ahmad Inoto. Kedua Bapak Julkarnain. Jul. Kemudian Seksi Pembangunan Bapak Kasran. Bapak Mulyono. Hadir ya. Seksi Dakwah Bapak Radito SPD. Bapak Saharudin. Kemudian Seksi Sosial Kemasyarakatan Ibu Parni Bangun. Kedua Ibu Saripah Ainun. Imam Masjid Bapak Ibrahim Pasaribu.
Baik, itulah nama-nama yang telah disahkan oleh Bapak Kua Kecamatan Medan Tuntungan, dan kepada Bapak Kua kami mintakan kesediaannya untuk melantik pengurus. Terima kasih. Terus dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufiknya, pada hari ini Jumat tanggal 17 November tahun 2023 atau tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah, saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus BKM Badan Kesejahteraan Masjid Salsabilah, Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, periode 2023 sampai tahun 2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu mengemban dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi guna mewujudkan masjid yang makmur untuk kesejahteraan masyarakat di kelurahan ini khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, begitu juga ibu-ibu, sedikit saya memberikan sebagai masukan, karena saya maklum bapak-bapak, orang-orang tua kami di sini, saudara-saudara dan ibu-ibu, saya bukan mengajari limau berduri dan angsa berenang. Di dalam kepengurusan masjid ini, bapak-bapak sudah lama mengemban tugas-tugas tersebut. Memang ada beratnya, ada juga mudahnya. Saya paham bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian berani dan mau
diunjuk sebagai pengurus bukan karena mengharapkan sesuatu gaji, bukan mengharapkan sesuatu materi dari manusia, tapi saya yakin harapan bapak-bapak itu adalah murni daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas ini sangat mulia. Sungguh sangat mulia sekali. Tapi ingat, di dalam tugas yang mulia ini jangan sempat di masyarakat itu, apakah sikap bapak-bapak dan perilaku bapak-bapak, apalagi kata-kata bapak yang menyinggung perasaan mereka sehingga mereka enggan dan bahkan tidak mau lagi datang ke masjid. Ini juga sama besarnya mudaratnya dibanding dengan tadi, betapa besar tadi pahala itu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Contoh kecil, mungkin nanti banyak kejadian, apakah di dalam kegiatan Isra Mikraj, Maulid Nabi, kemudian pemotongan kurban. Di sini banyak problem dari masyarakat. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu menghunjuk sebagai ketua panitia dalam hari raya kurban tersebut. Banyak masalah-masalah yang timbul dari masyarakat. Ada sebagian berpendapat kok mereka-mereka aja yang banyak di situ sebagai pengurus, dan etnis juga yang banyak di situ sebagai petugas. Jadi ini harus kalian bisa memilah dan memilih siapa yang pas untuk di situ, sehingga tidak ada di dalam masyarakat dan lingkungan ini yang komplain di dalam segala hal, segala sesuatu aspek kepemimpinan. Tapi saya yakin dan percaya kepada bapak dan ibu-ibu, biarlah daripada menyinggung perasaan masyarakat di sekitar sini, bagusan kita sebagai pengurus ini mengalah untuk kebaikan daripada omongan kita nanti terlalu kasar sehingga mereka tersinggung. Jadi ucapan-ucapan itu harus perlu dinetralisir supaya semua aspek dari segi umur masyarakat ini, dari segala usia, harus kita anyomi dengan baik. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Kua Kecamatan Medan Tuntungan yang telah menyempatkan waktunya kemari dan melantik kami. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya. Sepatah kata dari Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Salsabila terpilih, yaitu Haji Jasmin Bangun. Kepada Pak Haji kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucap bersyukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berikan Allah kesehatan, kelapangan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka pelantikan BKM Masjid Salsabilah serta nanti
mendengar tausiah dari Al-Ustadz dalam pengajian gabungan antara perguruan bapak dan ibu-ibu. Yang kami muliakan, hormati Al-Ustadz Apan Suwandi SAG MA, yang kami hormati pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Salsabila yang telah terpilih tadi, serta yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini di rumah Allah ini. Di sini saya ingin menyampaikan tentunya sudah pulang Pak. Terima kasih kepada Pak Kua yang telah melantik kami tadi. Semoga apa yang diamanahkan tadi kepada kita pengurus BKM dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Saya juga tidak panjang lebar di sini, hanya ingin menyampaikan pada saat ini mungkin keadaan masjid kita ini mungkin banyak harus kita benahi, harus kita rehab. Sekarang ini sedang kita benahi, yaitu kamar mandi, ruang toiletnya lagi kita benahi dan kita kerjakan baru 3 hari. Ini sudah kayak banyak hitung-hitung, mungkin lebih kurang 50 juta untuk pembenahan kamar mandi kita. Serta sini juga mungkin pembenahan juga, mungkin pintu-pintu masjid kita ini sering membuat jantung kita kadang terkejut karena tekanan dari luar, sehingga kadang pada saat juga sholat tanpa sengaja mungkin, tapi suaranya keras. Ini juga perlu kita benar dan kita ganti. Termasuk juga sound system kita ini baru kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak lama juga umurnya ini, karena sudah tua kan gitu. Jadi sudah ditanyakan oleh kemarin mualim dan Agung ke toko elektronik, ya lebih kurang 14 jutaan, kayak gitu. Termasuk juga nanti mungkin AC kita ini mungkin perlu kita tambah, karena mungkin agak gini kita mesti banyak, itu agak terlalu panas juga kan begitu. Mungkin nanti menghadapi Ramadan, insyaallah dapat kita tambah nanti AC kita di dalam mungkin 4 unit 2 PK, kan udah agak dingin juga dalam kita nanti. Nah, saya kira inilah mungkin kata penyampaian saya. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sepatah kata sedikit aja dari Ibu Lurah atau yang mewakili kepada Kepling lingkungan 1 ya, mewakili Ibu Kepling. Pada Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Sebenarnya ini salah ini. Bapak Lurah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz kita yang akan berceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati Abang Dah Semin Bangun, Ketua BKM yang terpilih. Yang kami hormati saudara kami calon legislatif 2024, yaitu Abang Da kami panggil ya, kalau Adinda terlalu muda, Abang Da Hamdan Ginting. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Salsabila. Di sini kami mewakili Bapak Lurah. Berhubung Bapak Lurah tidak bisa hadir pada malam hari ini, beliau ada kemalangan di Brastagi, jadi beliau ke sana. Yang hadir pada hari ini adalah yang mewakili Ibu Kepala Lingkungan 1, yaitu Ibu Nurbaiti. Jadi kami berdiri di sini berdua, Ibu Nurbaiti memberikan mic ini kepada saya.
Seharusnya yang memberikan sepatah dua kata ini adalah Ibu Kepala Lingkungan. Jadi saya memperpanjang lidah dari Ibu Kepala Lingkungan. Ibu Kepala Lingkungan mengatakan kepada kita semua yang ada di sini, selamat. Selamat buat pengurus BKM baru. Semoga kedepannya Masjid Salsabila akan lebih maju lagi dan akan berkembang. Berkembangnya masjid ini akan lebih bagus dan jemaahnya pun akan lebih banyak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepling Lingkungan 1 yang mewakili dari aparat pemerintah kita, mewakili Pak Lurah yang nggak bisa hadir pada malam ini. Kemudian kita masuk kepada acara puncak kita pada malam hari ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Afan Suwandi SAG MA. Kepada Al Ustadz kami persilahkan waktu dan tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua BKM dan segenap pengurus BKM yang baru saja dilantik yang kita hormati, Bapak Ibu orang-orang tua kami baik dari perwiritan gabungan maupun anak-anak kami, demikian juga Bapak Hamdan Ginting dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang saya sampaikan pertama, ceramah kita hanya setengah jam. Begitu tadi kata Muallim Hermanto. Walaupun ini sudah 9.15 lewat, tapi memang terasa malam begitu. Apalagi di Tanjung Selamat. Tanjung Selamat ini kayak orang nih lah yang main-main nih. Umurnya sudah tahu saya, namanya walau lokasinya tak tahu saya. Karena di kampung kami kalau kalau orang nikah itu dinyanyikan itu. Tanjung Selamat Pekannya Baru. Itulah pekan itu kan. Masa itu baru. Masa kecil pula saya. Ibu terserah percaya tak percaya saya pernah kecil. Tanjung Selamat Pekannya Baru. Kemudian entah apa lanjutannya. Bercampur susu lah. Saya lama lupa saya itu. Minta selamat pengantin baru. Dari anak sampai ke cucu. Itu dulu kecil lagi saya sudah hafal itu. Rupanya di situlah Tanjung Selamat tuh. Cuman ditukar menjadi Kampung Selamat. Kan di kampung kami nggak ada Tanjung Selamat, yang ada Kampung Selamat. Kemudian masjid ini dulu cerita sedikit, 2 menit. Dulu saya lama di sini jadi imam tarawih. Tahun berapa lah itu ya? Lalu saya kritik tulisan di sini. Dulu ada tulisan di sini bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai iya. Saya kritik, entah karena itu tak dipakai lagi saya sesudah itu. Karena Allahumma sholli itu tulisannya shad dengan lam, tak pakai iya. Nah, lain sallallahu, kalau sallallahu ada bentuknya ya tapi namanya alif. Alif yang hakikatnya itu. Shalla pakai alif dia tapi bentuknya ya. Alif maksurah. Tapi kalau sholli itu tidak boleh pakai iya.
Saya kritik ketika itu, memang kebetulan sudah dihapusnya pula kan. Nah, sejak itu tak dipakai lagi saya. Entahlah ke depannya nanti dipakai lagi. Baik. Tadi bingung saya apa materi. Saya pikir pengajian biasa, saya baca catatan. Karena habis sisa, rupanya ada pelantikan. Jadi begini aja lah Pak. Tadi saya dengar pengurus, bukan penggemuk. Maka yang namanya pengurus, apalagi mengurus masjid dan masyarakat, pahalanya jangan tanya lagi. Innama ya'muru masajidallah man amana seterusnya. Tapi subhanallah, apa yang dibilangkan Pak Kakua, itu benar. Tadi Pak Kakua menjelaskan bagaimana besarnya pahala mengurus masjid sebelum cerita iklan Fiksal. Tadi lama juga Bapak itu menceritakan Fiksal dan Postek kan? Sampai ibu-ibu yang sudah pengalaman pandang-pandangan. Ada tadi ibu pandang saya, pura-pura saya ini. Kalau tak ada istri saya tadi, saya pandang ibu tuh. Tapi karena ada istri saya tak berani saya pandang, pura-pura memaling. Baik. Tadi Pak calon dewan Hamdan, kebetulan nama orang tua juga saya juga Hamdan. Kebetulan sama. Bu pemimpin nih Pak, mohon maaf saya tidak mengatakan pemimpin BKM secara umum. Pemimpin ini ada minimal modelnya 4. Izin Ustaz saya belakangin. Pertama lurus. Sejak awal sampai akhir lurus. Itulah pemimpin yang kita harapkan. Ada model kedua, model awalnya lurus tapi lama-lama bengkok. Ada. Yang ketiga, ada awalnya bengkok memang, tapi lama-lama belakangan lurus. Yang paling parah, ada pemimpin yang sejak awal bengkok sampai akhir bengkok. Nah, kita berharap pemimpin itu, dan kita yakin kalau pemimpin BKM sudah nyala secara umum, pemimpin itu kita berharap sejak awal lurus sampai akhir lurus. Nah, pemimpin itu Bu, kalau kita umat Islam tidak bingung. Pertama, Khulafaur Rasyidin. Berapa orang? 5. Satu riwayat, sebagian ulama mengatakan 5, tapi yang sepakat ulama itu 4. Rasyidin itu artinya orang-orang cerdas. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Di mana hebatnya Abu Bakar Siddiq? Abu Bakarlah satu-satunya yang menolak untuk menjadi pemimpin. Ketika Rasulullah wafat, tokoh-tokoh sahabat berkumpul. Tokoh-tokoh utama. Islam sudah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sempurna. Tapi mengawal pelaksanaan Islam itu mesti ada. Buktinya di zaman Abu Bakar, sebelum kita lanjutkan Abu Bakar ini, ada orang yang setelah meninggal Rasul, ada orang yang tak percaya Rasul meninggal. Siapa? Mertuanya, mertua Rasul, mertua beliau. Mertua beliau tak percaya bahwa Rasulullah wafat. Sampai dipegang mertuanya. Nanti siapa mertuanya itu belakangan saya kasih tahu, ibu sudah kasih tahu. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Kupancung katanya. Ketakutan orang semua. Akhirnya berdiri mertua beliau yang lain. Beliau berpidato dengan lembut. Siapa yang menyembah Allah
maka sesungguhnya Allah hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Siapa yang menyembah Muhammad adalah makhluk Allah. Siapa yang menyembah Rasulullah, maka Rasulullah itu mati, wafat. Mendengar itu, mertua Rasulullah yang kedua ini lemas. Barulah dia sadar bahwa Rasulullah hanya hamba Allah yang memang setiap orang pasti ada ajalnya. Mertua yang pertama yang marah tadi adalah Umar bin Khattab. Dan yang satu lagi yang menyadarkan adalah Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar ketika diminta untuk menjadi pelanjut untuk mengawal Islam, beliau menolak. Apa ada sekarang pemimpin yang menolak untuk dijadikan pemimpin? Saya tak berani menjawab, tapi hampir sulit menemukannya. Tapi karena memang sahabat-sahabat yang tokoh-tokoh ini yang istilahkan ahlul hilli wal 'aqd mengatakan, ya Abu Bakrin, tidak ada orang lebih patut, yang lebih pantas kecuali Anda. Di antara argumennya apa? Argumen mereka, ketika orang belum beriman, yang pertama beriman adalah Abu Bakar. Ketika Rasulullah bercerita tentang Isra wal Mi'raj, orang kafir mengejek, orang Islam yang masih lemah malah ada yang ragu. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa tanggapan Anda tentang peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi Muhammad? Tentu yang bercerita pakai kalimat Nabi, tapi kita, penghormatan kita, jangan sebut pakai Muhammad, langsung Nabi Muhammad atau Rasulullah. Apa kata beliau? Kalau yang bercerita adalah Rasulullah, jangankan cerita berangkat malam pulang itu malam itu juga, seandainya ada cerita beliau lebih hebat dari situ, aku tetap percaya. Karena saja aku berkawan dengan beliau, sedikit pun sekalipun setauku beliau tak pernah berbohong. Bahkan dari kecil, dari remaja, beliau digelar Al-Amin. Ungkapan inilah menjadikan Abu Bakar digelar menjadi As-Siddiq. Satu, sebelum orang beriman, Abu Bakar beriman. Yang kedua, ini argumentasi yang apa? Yang ketiga, ketika Rasulullah dikejar-kejar orang kafir, terpaksa berondok, bersembunyi di Gua Sur. Siapa yang menampingi? Abu Bakar. Begitu sampai di Gua Sur, gelap malam, Abu Bakar melihat ada lubang ular. Abu Bakar takut nanti ular keluar mematuk Rasul. Bukan takut mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan Rasulullah. Ditutupnya. Ular marah. Dalam ilmu tauhid, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul, seluruh hewan mendekat dan tidak pernah lari kalau Rasul ada. Beda dengan kita. Merpati lagi makan, datang kita, pasti lari sebentar. Ayam lagi makan, datang kita, lari ayam itu. Ini istri saya suka burung ini. Tiap pagi ngasih makan burung. Bahkan duluan burung yang datang tuh dikasihnya makan dari saya sendiri. Nah, terus terang aja di mukaannya aku bilang. Ada burung apa? Burung gereja, burung apa itu? Tiap pagi datang ke rumah. Jadi bukan ke halaman, maksudnya ke jalan. Tiap pagi dia makan. Padahal dalam hatiku, aku belum boleh dibuatkannya teh manis. Kok duluan? Tapi begitu asiknya burung itu makan, datang kita, terbang burung itu. Rasulullah, maaf, riwayat ulama tauhid mengatakan tidak ada yang lari dari Rasul, bahkan mendekat, termasuk ular tadi. Akhirnya keluar ular dari lubang karena dia mendapat wahyu, mendapat ilham, bahasa duniawinya mendapat insting. Rasulullah menginap situ, keluar dia karena ditutup, dia marah, dipatoknya Abu Bakar. Nah, argumentasi yang disampaikan, akhirnya Abu Bakar terpaksa menerima.
Apa kata Abu Bakar? Pidato Abu Bakar dikutip Harmoko belasan tahun yang lalu ketika Harmoko diangkat ketua MPR. Apa kata Abu Bakar? Seandainya aku memimpin ini lurus, bantu aku. Kalau aku memimpin bengkok, tolong luruskan aku. Kata Abu Bakar, berdiri Umar. Ini mertua sama mertua Rasulullah ini. Kalau Anda bengkok, ini pedang yang akan meluruskanmu. Satu, udah 15 menit lagi. Karena 4 tadi berarti kan satu orang 5 menit. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini juga mertua Rasul. Apa keistimewaannya? Jujur, adil, tegas dan berani. Saking beraninya dalam riwayat, kalau Umar bin Khattab melewati satu gang, iblis tak berani melewati gang itu. Karena takut berjumpa dengan Umar. Jangankan manusia biasa, iblis takut. Jadi kalau ada ibu-ibu takut suaminya, maksudnya bukan ibu sini, bayangkanlah berarti ibu lebih, banyak itu kan suami takut sama istri, Pak Hamdan. Banyak. Saya baca di kitab apa itu? Lupa saya nama kitabnya. Saking hebatnya saya Ustaz banyak baca kitab. Ada seorang suami kerjanya kautan hanya mengambil kayu bakar. Tapi setiap pulang harimau yang mengangkatkan kayunya. Sampai ke rumah letakkan harimau pulang kautan balik. Besok pagi berangkat dia lagi, terus usahanya menjual kayu segala macam. Belakangan nampak orang tuh, dia sendiri yang ngangkat. Heran orang tuh. Bahasa kita ini lah, bahasa Sunggalnya itu bahasa Tanjung Selamat nih. Pak, biasanya ada harimau yang mengangkatkan kayu Bapak, saya ikut begitu. Kok sekarang Bapak? Iya. Dulu waktu harimau itu mengangkatkan apa aku? Mengangkat apa? Mengangkatkan kayu yang ku cari untuk mencari makan kami. Untuk yang kujual untuk makan kami. Itu masa itu istriku hidup. Repet aja. Tapi aku sabar. Karena aku sabar, Allah berikan ma'unah kepada aku. Harimau tunduk kepada aku. Sehingga aku tahu merasakan. Harimau bisa aku tundukkan, tapi istriku tidak. Sekarang, istriku sudah meninggal. Tak ada yang merepet lagi. Jadi kesabaranku sudah tidak lagi terbina. Karena sudah tak ada yang perlu sabarkan. Maka harimau pun tahu secara insting. Tak lagi dibantunya aku. Ibu kalau ada ibu tak tahan suaminya. Berarti ibu lebih ngeri dari harimau. Umar bin Khattab berani. Tegas. Gimana tegas? Ketika Umar menjadi khalifah, satu gubernur yang diangkat Aus menjadi gubernur. Amr bin Aus ini berencana melebarkan istana. Dibebaskanlah. Tapi ada seorang yang tidak mau, tak rela. Rumahnya dirobohkan, tanahnya diambil. Tapi mau melawan tak berani. Akhirnya ngadu sama Umar karena dia tahu Umar ini tegas dan adil. Begitu sampai kepada Umar diceritakannya, Umar ngambil tulang. Keluarkannya pedangnya. Nah, sampaikan ke gubernur yang Anda maksud. Begitu sampai ke tangan gubernur, menggeletar gubernur Amr bin As ini. Bingung ya, nengok tulang di garis kok jadi jatuh. Apa namanya itu? Semangatnya. Belakangan Yahudi tahu Umar bersikap tegas, seolah-olah bahasa filosofisnya, Amr bin As, Anda harus lurus bagaikan goresan pedang ini. Kalau Anda macam-macam, ingat suatu saat Anda menjadi tulang seperti ini. Mendengar dan mengetahui itu, maka Yahudi tadi pun bukan cuman melepas tanahnya, dia juga masuk Islam.
Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kalau saya Affan Suaidi, Pak. Bukan Affan Suandi. Aku 3 tahun yang lalu kurasa mengisi maulid juga ke sini Isra. Salah juga. 3 tahun yang lalu salah, tahun ini bunuh salah. Bingung aku. Lah ya, Suaidi isim tafsir, sedikit bahagia, lebih banyak menderita. Tadi mohon maaf ketika bapak-bapak babaris ada kesempatanku berselonjor karena aku punya asam urat. Takkan nampak bapak-bapak ini. Begitu ada bapak yang situ maling, copot ku apakan. Bahkan bukan cuma fisik, psikis saya sering sakit. Ada ibu-ibu bercakap, ustadz yang gomu, aku yang sosak napasku katanya. Apa nggak sakit dia itu? Bahkan tadi istri saya di masjid Unifa sholat asar, aku di depan, ada mahasiswa yang kata istri saya bolak-balik mengetahui saya. Kalau tahu aku tempeleng itu. Bukannya, aduh, baik. Utsman bin Affan. Apa keistimewaan beliau? Beliau menikahi anak Rasul 2 orang secara bergantian. Bukan tanggung. Kurasa itulah besarnya jiwa Rasul dan hebatnya Utsman bin Affan. Bapak mohon maaf, tidak bermaksud, bukan bapak, orang. Ada enggak orang yang meninggal anaknya, si adikannya dinikahkannya lagi dengan menantunya yang sudah menikah anak yang pertama? Berat. Rasulullah memberikan. Utsman bin Affan. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini cerdas. Siapa mengatakan? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Akulah gudangnya ilmu dan Ali dah pintunya. Ibu dan bapak yang saya hormati, kecerdasan Sayyidina Ali kalau satu ditanya bisa 10 jawabannya. Satu lagi supaya ringkas, supaya tepat waktu. Yang kelima, sebagian ulama menambahkan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini keistimewaannya sebelum menjadi khalifah kaya raya. Setelah menjadi khalifah sulut habis untuk kepentingan rakyatnya. Bahkan kalung istrinya yang satu-satunya katakan, itu jual aja. Padahal cuma satu-satunya. Jual aja kalung di lehermu itu kalau kau mau masuk surga. Nanti tidak bisa kau pertanggungjawabkan itu. Bayangkan itu. Dari kaya lu'la, bahasa kampung kami kaya lu'la itu sudah hebatlah kaya itu. Habis hartanya. Nah, saya hanya menyimpulkan. Sikit-sikit riwayatnya saya simpulkan. Nah, tadi dikatakan Pak Hamdan 3 calon pemimpin presiden. Kita tidak berbicara tentang partai. Presiden. Bu, ada kaidah fiqih. Ma la yadruku kulluh, la tatruku kulluh. Kalau tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Artinya dari tipe profil-profil yang saya sampaikan tadi dari Khalifah Ar-Rasyidin, maka lihat di dalam diri 3 calon ini. Dari 3 calon ini, 3 pasangan calon, tidak usah bingung-bingung. Kalau kita umat Islam belajar aja dari sejarah yang saya sampaikan tadi. Tapi ini tidak saya mengarahkan. Terserah ibu. Saya hanya menyampaikan berdasarkan sejarah tadi. 1. Abu Bakar Siddiq menolak. Karena kita tidak lihat ada yang menolak. Kalau gitu apa ditampil? Ketawaduan. Maka menolaknya Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin itu bukti ketawaduannya. Maka carilah pemimpin yang tawadu. Dari 3 ini, 3 pasangan ini, lihat siapa yang tawadu. Satu, Umar. Apa tadi Umar, Bu? Tegas, berani, dan apa tadi? Adil. Maka lihatlah dari 3 ini. Kalau ada dalam diri seseorang itu
ketegasan, ada keadilan, ada keberanian. Pilih. Ini bukan kampanye, saya hanya ingin menggabungkan pemimpin itu bagaimana bentuknya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau diangkat menjadi khalifah bukan karena menantu Rasul. Karena Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib juga kebetulan menantu Rasul. Tapi bukan karena menantu beliau diangkat. Beliau diangkat bukan karena menantu Rasulullah, beliau diangkat. Dan ketika beliau diangkat, umurnya sedikit sudah lanjut. Maaf, yang namanya politik ketika itu, silahkan baca ibu-ibu, bapak-bapak, dahsyat. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi presiden umat Islam, itu luar biasa politik. Kacau. Sampai hampir sulit mengenali mana kawan, mana lawan. Luar biasa. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Kita tidak bicara Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima. Yang keempatnya aja lah. Yang kelima itu memang sulit dapat itu. Ali bin Abi Thalib. Beliau cerdas. Siapa mengatakan? Rasulullah. Tadi sudah saya mulai. Kecerdasan beliau. Satu ditanya bisa 10 jawaban berbeda. Pernah diriwayatkan. Ya Ali, apa beda harta dengan ilmu? 10 jawabannya. Harta kau yang menjaga, ilmu dia yang menjagamu. Dar bla bla bla. Sampai begitu. Maka Rasulullah pernah bersabda, ana madidatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah gudangnya ilmu dan alilah pintunya. Cerdas. Tidak cukup pintar. Apa beda pintar dengan cerdas? Kalau pintar itu maaf dapat dari dunia pendidikan formal. Kalau cerdas belum tentu. Siapa secara umum? Siapa yang mengalahkan kecerdasan hatta tentang ekonomi? Tidak ada. Secara umum lah ya. Tidak ada mengalahkan hatta secara ahli ekonomi. Padahal beliau tamat apa? Bukan profesor seperti sekarang. Nah, oleh karena itu pilih yang cerdas. Syukur-syukur bisa pintar dan cerdas. Ibu dan Bapak, ingin saya simpulkan begini. Memilih presiden itu sesuai dengan anjuran Islam. Minimal bacalah sejarah Islam. Jadi kalau ada, ibu berpikir, Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang cerdas. Rasyidin itu karena rame, namanya jamak muzakkar salim. Kalau satu Rasyid, jadi Khulafa Abu Bakar Ar-Rasyid. Kemudian Umar bin Ar-Rasyid, tapi karena rame Ar-Rasyidin namanya. Belakangan ada lagi di zaman belakangan namanya Harun Ar-Rasyid. Luar biasa juga pemurahnya. Maka carilah pemimpin ke depan yang rasyid, yang cerdas. Saya tidak berbicara nama, saya hanya berbicara tentang kalau ada Ganjar Rasyid pilih, kalau ada Prabowo Rasyid pilih, kalau nggak ada Anies Rasyid kan selesai. Tapi itu kan jangan dipelintir bahasa saya ini. Saya hanya ini bercandanya nih. Yang penting rasyid, karena pemimpin itu harus rasyid. Siapa menurut ibu yang rasyid, pilihlah. Tapi kalau bisa tergabung ketawaduan, keadilan, apalagi tadi, keberanian, ketegasan dan kecerdasan. Pilihlah. Insya Allah yakinlah Indonesia ke depan, insya Allah. Sekali lagi, insya Allah akan kita dapatkan dan kita rasakan. Mudah-mudahan negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Pas setengah jam. Itulah hebat juga aku, di pengalaman juga aku. Terakhir. Tadi kan ke angka 3 lewat sikit, ini ke angka 9 lewat sikit. Nambahannya ya. Pak Ketua BKM, saya sedikit memberikan sebagaimana yang disampaikan Pak Kakua tadi, bukan mengajari limau baduri, bukan juga mengajari angsa berenang. Aku kalau sudah bilang angsa berenang, tersinggung aku.
Kenapa? Angsa berenang itu rasanya sudah kayak saya lah itu, Bu. Angsa berenang itu kalau di kolam kan cantik dia kan. Cantik di luar, tapi di dalam air kakinya. Jadi begitulah Pak, ku rasa-rasakan. Nampak orang enak, santai. Padahal enggak tahu orang betapa susahnya. Naik tangga lah payah, segala macam. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa tawil a'marana ya Allah wa a'mar banatina wa auladina wa ahlina wa sahih jasadana wa qai abdanana wa wasi' arzaqana wahdi qalbana waslul saqimata sadrina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara puncak dari kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu ceramah dari Al-Ustadz Afwan Suadi. Bukan Suandi Ustadz ya, Afwan Suadi, Suaidi, SAGMA. Dan dari acara kita yang telah kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu pelantikan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Salsabila. Mudah-mudahan para pengurus dapat amanah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, sehingga masjid kita ini bukan hanya, kalau kata Ustadz kita tadi, dibenahi fisiknya saja, tetapi mudah-mudahan ke depannya masjid kita ini juga akan terisi dengan jemaah-jemaah yang lebih banyak lagi, karena perubahan yang lebih baik itu adalah perubahan fisik disertai dengan isinya juga. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.